Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian untuk tugas sistem pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian ditugaskan dalam mata kuliah SPM untuk menjelaskan tentang WSC di PT Semen Sementil. Tugas ini disusun oleh 5 orang, yaitu pertama Andri Purnawijaya, yang kedua Rijan Nurul Fatah, yang ketiga Farhan Ali Wibowo Radite, yang keempat Yuni Mulyati, dan terakhir Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Semen Sementil. Visinya menjadi penyedia pasokan semen berkualitas tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Misinya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai salah satu stabilisator ekonomi dan dengan memperoleh barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditi semen. Yang kedua, sebagai aparat penegak pembangunan. Yang ketiga, memupuk dana atau keuntungan, baik untuk pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha. Di sini selanjutnya menjelaskan tentang di tingkat korporat PT Semen Sementil. Pernyataan tentang visinya yaitu menjadikan pasokan semen sementil berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Perspektif BSC-nya di sini ada 4: finansial, customer, internal business, dan learning and grow. Untuk finansial di sini strategi objektifnya ada 2: pendapatan perusahaan dan nilai perusahaan. KPI-nya di sini untuk pendapatan perusahaan itu persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 5% targetnya. Untuk nilai perusahaan, KPI-nya memakai ROI atau Return on Equity sebesar 37%. Untuk yang selanjutnya, customer, strategi objektifnya mendapatkan kepuasan konsumen. KPI-nya yaitu indeks kepuasan konsumen sebesar 80%. Internal business, strategi objektifnya yaitu mengurangi tingkat kegagalan produksi. KPI-nya sebesar persentase produk cacat, yaitu target kami hanya 2%. Learning and grow, di sini ada strategi objektifnya yaitu pengembangan SDM. KPI-nya hasil evaluasi kinerja karyawan sebesar 80%. Untuk pernyataan misi, yang pertama sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dalam hal ini komoditi semen. Dan finansialnya ada 2, strategi objektifnya yaitu pendapatan luar negeri dan bertambahnya investor. KPI-nya persentase pertumbuhan pendapatan luar negeri dan persentase pertambahan aset, yang masing-masing sebesar 10% dan 5%. Untuk yang customer, untuk visi nomor pertama, strategi objektifnya yaitu mampu berkembang secara terus-menerus dengan KPI indeks kemakmuran perusahaan, loyalitas pelanggan dalam penggunaan produk dengan KPI presentasi loyalitas pelanggan. Strategi objektif dapat memotivasi pekerjaan dalam bidang bangunan. KPI-nya presentasi efisien dan efektivitas dalam bekerja sebesar 72%. Yang internal bisnis meningkatkan publisitas produk luar negeri. KPI-nya jumlah iklan masing-masing dalam bahasa nasional negara yang ada di Asia Tenggara, 4 iklan setiap keluarannya. Yang kedua, maksimalisasi utilitas aset
atau penggunaan aset. KPI-nya di sini persentase kapasitas yang menganggur sebesar 55% kenaikannya, target kenaikannya. Untuk misi yang nomor 2 ada dalam segi finance-nya ada peningkatan jumlah tender yang didapat. KPI-nya bertambahnya proyek dengan target 2 proyek. Customer SO-nya di sini meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. KPI-nya itu persentase kepercayaan konsumen sebesar kami maksimal dengan angka 100%. Untuk internal bisnis, evaluasi kinerja perusahaan secara terus-menerus agar menjadi inovasi. KPI-nya indeks kinerja perusahaan dengan target 50%. Untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, KPI-nya indeks tingkat urgensinya, targetnya sebesar 90%. Untuk misi yang terakhir, finansialnya memperbanyak mitra dan anak perusahaan. KPI-nya persentase pertambahan mitra dan anak perusahaan sebesar 60%. Memperbanyak pangsa pasar, KPI-nya persentase pangsa pasar per produk. Targetnya 75%. Yang internal bisnis memperbaiki manajemen risiko. KPI-nya persentase penilaian risiko sebesar 90%. Untuk learning and grow, implementasi GCG, Good Corporate Governance, KPI-nya indeks GCG sebesar 85%. Di sini selanjutnya ada strategi map PT Semen Sementil tingkat korporat. Untuk finansial dari bawah. Untuk learning and grow, pengembangan SDM, pertumbuhan pembangunan di suatu daerah, membangun infrastruktur yang ada yang sangat dibutuhkan masyarakat, implementasi GCG. Ya, untuk di strategi map ini, untuk yang dalam redaksi yang di dalam lingkaran atau lonjong itu didapat dari strategi objektif, sedangkan untuk yang kotak didapat dari KPI. Nah, di sini saya izin menjelaskan yang hubungan antara SO yang ada di visi dan misi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini pengembangan sumber daya manusia mempengaruhi terhadap peningkatan publisitas produk di luar negeri dan juga maksimalisasi utilitas aset atau penggunaan aset. Untuk pertumbuhan pembangunan di suatu daerah mempengaruhi perbaikan untuk manajemen risiko. Untuk membangun infrastruktur mempengaruhi penggunaan aset. Dan untuk implementasi GCG sendiri untuk memperbaiki manajemen risiko. Selanjutnya untuk segi internal bisnis, untuk aspek mengurangi tingkat kegagalan produksi itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perusahaan secara terus-menerus. Terus untuk meningkatkan publisitas produk di luar negeri itu dapat mengembangkan perusahaan secara terus-menerus dan mendapatkan kepuasan konsumen. Untuk yang memaksimalkan penggunaan aset di sini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena jika aset digunakan otomatis kualitas yang dihasilkan pasti lebih baik. Maka dari itu konsumen pasti
tingkat kepercayaan konsumen pasti meningkat. Untuk secara evaluasi kinerja perusahaan secara terus-menerus agar menjadi inovasi itu mempengaruhi berkembangnya perusahaan secara terus-menerus. Untuk memperbaiki manajemen risiko itu mempengaruhi terhadap pengembangan perusahaan. Untuk aspek mampu berkembang secara terus-menerus itu dapat mempengaruhi pendapatan luar negeri. Pendapatan perusahaan sangat mempengaruhi, dan juga untuk mendapatkan kepuasan konsumen itu mempengaruhi pendapatan perusahaan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen itu dapat meningkatkan pendapatan dan juga peningkatan jumlah tender yang didapat. Peningkatan jumlah tender yang didapat dan pendapatan luar negeri mempengaruhi pendapatan perusahaan. Untuk selanjutnya PT Semen Sementil di Departemen HRD. Visinya menjadikan sumber daya manusia yang profesional dan handal. Misinya di sini melakukan riset secara berkala untuk menemukan bahan baku yang berkualitas baik dari sumber daya yang handal. Yang keduanya pembaruan teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Tingkat Departemen HRD di sini tabelnya kita bagi seperti yang awal tadi, yang korporat tadi. Ada tetap perspektifnya ada 4, finansial, customer, internal, bisnis, dan lain-lain and grow. Tetapi strategi objektif dan KPI dan targetnya berbeda. Saya langsung jelaskan kepada yang strategi objektif. Untuk strategi objektif, untuk visi, untuk finance, mengoptimalisasi anggaran pelatihan. KPI-nya presentasi pertumbuhan pendapatan sebesar target 10%. Untuk customer, kepuasan terhadap kualitas barang. KPI-nya indeks kepuasan, targetnya sebesar 80%. Untuk internal bisnis, administrasi yang mampu mengoptimalkan penggunaan bahan baku. KPI-nya ketepatan produksi sebesar 90%. Learning and grow, kemampuan dalam manajemen risiko. KPI-nya evaluasi kinerja sebesar 70% targetnya. Untuk misi, anggaran untuk penilaian dan mampu memiliki kualitas terbaik. KPI-nya evaluasi kinerja dan presentasi retur barang masing-masing sebesar 70% dan masing-masing sebesar 70%. Untuk selanjutnya ke inovasi untuk produk baru. KPI-nya kepuasan pelanggan, targetnya presentase 85%. Internal bisnis mampu memilih kualitas terbaik, presentase barang 70%. Untuk yang terakhir, melakukan pelatihan setiap ada pembaruan teknologi. KPI-nya manajemen sistem informasi sebesar targetnya 90%. Untuk strategi mappingnya di sini dalam Departemen HRD, pertama kemampuan dalam manajemen risiko, komunikasi yang baik, pelatihan penggunaan teknologi baru. Untuk internal bisnis, pengoptimalan penggunaan bahan baku mempengaruhi kepada kepuasan kualitas barang. Karyawan yang mampu memiliki kualitas terbaik pasti menciptakan inovasi untuk produk baru. Dalam manajemen kinerja karyawan dapat mempengaruhi inovasi produk baru, yang dimana inovasi produk baru ini berpengaruh terhadap optimalisasi anggaran pelatihan.
Untuk anggaran untuk optimalisasi anggaran penelitian di sini mempengaruhi anggaran untuk penelitian dan berpengaruh terhadap penambahan anggaran untuk yang selanjutnya ada bagian Departemen Finance and Accounting PT Sementil. Visinya menciptakan kinerja keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya dalam menegakkan good governance di PT Sementil. Misinya menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Yang kedua, menyediakan keuangan yang efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas perusahaan PT Sementil. Untuk misi di sini strategi objektifnya ada pendapatan perusahaan, KPI-nya persentase pertumbuhan pendapatan terhadap targetnya 10%. Untuk customer, optimizing company finance performance atau mengoptimalisasi performa keuangan perusahaan. Untuk KPI-nya Stakeholder Satisfaction Index atau indeks pertumbuhan perusahaan sebesar 80%. Untuk internal bisnis, aktivitas pencatatan dan pelaporan laporan keuangan. KPI-nya tentu laporan keuangan persentase targetnya sebesar 90%, laporan keuangannya meningkat. Learning and Grow, manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen SIM. KPI-nya persentase informasi dalam persentase implementasi ketepatan waktu dalam teknologi informasi. Presentasinya sebesar 70%. Untuk misi sendiri di sini ada untuk finance ada total aset dan efektivitas keuangan bagi perusahaan. KPI-nya presentasi pertumbuhan aset dan juga presentase pemenuhan kebutuhan perusahaan yang presentasinya sebesar 15% dan juga 80%. Untuk customer sendiri, laporan keuangan yang mudah dipahami. Selanjutnya achievement sustainable growth. Untuk KPI sendiri, laporan keuangan ini digunakan stakeholder dan juga company wealth index sebesar masing-masing 90% dan 100 dan 10%. Untuk learning and grow, strategi objektifnya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perencanaan pajak. KPI-nya kemudahan mudah dipahami dan ketepatan membayar pajak sebesar masing-masing 100%. Untuk selanjutnya, untuk strategi map. Untuk strategi map di sini ya ada manajemen informasi sistem dan people development. Untuk di learning and grow dan untuk di internal bisnis, proses efektivitas pencatatan dan pelaporan mempengaruhi eksekusi audit rekomendasi terhadap achievement sustainable growth dan optimizing company finance performance, di mana execute audit recommendation mempengaruhi achievement sustainable growth, serta perencanaan pajak mempengaruhi achievement sustainable growth.
di mana achievement sustainable growth mempengaruhi optimizing company finance performance. Di sini dan juga mempengaruhi efektivitas keuangan perusahaan dan pendapatan perusahaan yang dimana diakhiri kepada total aset. Tingkat Departemen Marketing PT Semen Sementil di sini visinya mempertahankan bisnis PT Semen Sementil dengan memperluas pasar mancanegara. Misinya membuat produk semen yang kualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan promosi produk melalui media online maupun dengan media promosi lain. Untuk tingkat departemen sendiri, maaf nih jadi numpuk gini. Untuk visinya pendapatan perusahaan, strategi objektifnya ada pendapatan perusahaan, memberikan pelayanan terbaik, mengurangi kegagalan produksi, memperluas pangsa pasar. Ini KPI-nya persentase pertumbuhan sebesar 30%, persentase produk cacat 5%, target pencapaian penjualan 75%. Untuk misinya strategi objektifnya meningkatkan kualitas produk, kepuasan konsumen, memastikan kualitas baik, mampu berkembang secara terbaik, mampu mengoptimalisasi teknologi, mengembangkan perusahaan, mempersingkat promosi ke luar negeri, dan pengembangan SDM. Untuk KPI-nya ada target persentase target produksi sebesar 50%, persentase kepuasan konsumen sebesar 85%, persentase produk tidak sesuai sebesar 10%, persentase kemakmuran perusahaan 70%, persentase target promosi 50%, persentase peningkatan penjualan 75%, persentase jumlah promosi sebesar 35%, dan persentase kualitas produk sebesar 60%. Untuk selanjutnya di sini ada strategi map-nya, yaitu di mana learning and grow, memperluas pangsa pasar, memastikan kualitas baik, pengembangan SDM. Di sini ada internal proses bisnis, mengurangi kegagalan produksi, mempengaruhi pengembangan perusahaan dan pelayanan terbaik terhadap konsumen, mampu berkembang secara terus-menerus, mempengaruhi pengembangan perusahaan dan peningkatan promosi ke luar negeri, mempengaruhi mengembangkan perusahaan, yang dimana itu sangat mempengaruhi pelayanan terbaik terhadap konsumen dan pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dimana mampu mengoperasikan teknologi yang terkini. Untuk yang terakhir, tingkat pendapatan produksi PT Semen Sementil visinya memproduksi berbagai macam semen setelah mengolahnya lebih lanjut menjadi bahan-bahan atau barang-barang jadi yang lebih bermanfaat. Misinya membuat konsumen senang dengan produk yang dijual. Yang kedua, mengoptimalisasikan biaya produksi. Yang ketiga, menghasilkan produk semen yang berkualitas sangat tinggi. Untuk tabelnya sendiri di sini, strategi objektifnya untuk misi itu dioptimalkan biaya produksi, pencapaian tingkat kepuasan pelanggan, memastikan kualitas produk, tingkat produksi semen tingkat produksi semen dan mengelola inventaris, tingkat kemampuan pengemasan. Terus selanjutnya ada keamanan produksi,
pengembangan sumber daya manusia, sistem manajemen informasi, dan penerapan GCG, yang dimana KPI-nya yaitu persentase dari realisasi FOH. Indeks kepuasan pelanggan memperlihatkan kualitas produk, persentase tingkat produk tercapai, keamanan dari pembuatan produksi, kesenjangan kompetensi dalam departemen produksi, persentase waktu implementasi teknologi informasi, dan indeks GCG di departemen produksi. Targetnya masing-masing sebesar 50%, 75%, 45%, 80%, dan 80%, 35%. 45% dan juga 70%. Untuk misinya di sini keduanya yaitu jumlah biaya yang didapatkan. Untuk strategi objektifnya ada jumlah biaya yang didapatkan, pencapaian kesenjangan pelanggan, pencapaian kualitas produksi internal, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan sistem informasi, di mana KPI-nya yaitu meningkatkan biaya produk perusahaan, indeks kritik dan saran konsumen, indeks kualitas produk sumber daya manusia, indeks sistem informasi. Masing-masing di mana target 70%, 50%, 50%, 75%, dan 45%. Terus untuk strategi map assessment mentil, di mana learning and grow ada pengembangan SDM, manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen, dan penerapan GCG. Internal bisnisnya ada kualitas produk internal, terus menyediakan berbagai kapasitas, ada keamanan produksi, yang dimana untuk kualitas produksi internal mempengaruhi pengembangan layanan, sedangkan untuk menyediakan berbagai kapasitas mempengaruhi pengembangan layanan, pencapaian kepuasan pelanggan, dan juga keamanan produksi. Tentunya keamanan produksi di sini mempengaruhi pencapaian kepuasan. Untuk memenuhi pencapaian kepuasan atau untuk memenuhi pengembangan layanan didukung oleh pencapaian perusahaan. Pencapaian kepuasan pelanggan di sini mempengaruhi pendapatan perusahaan, yang dimana nanti dialihkan atau diakhiri sebagai total aset. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam presentase kali ini. Mohon kritik dan sarannya atau yang lainnya, dan juga masih banyak kesalahan kata yang saya ucapkan untuk presentasi ini, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.